Jadi pada kesempatan ini SMK Negeri 1 Tegallalang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menjadi duta pada ajang perlombaan film dokumenter yang dilaksanakan di Pesta Kesenian Bali ke-40 di Art Center. Jadi pada kesempatan ini juga jurusan multimedia ditunjuk oleh pihak sekolah untuk mengikuti hal tersebut, dan kami di jurusan multimedia bekerja sama dengan Distibio Kabupaten Gianyar, dalam hal ini Desa Emas, yang kita jadikan sebagai target, di mana Puro Taman Pule kita angkat sebagai tajuk film dokumenter ini yang berjudul Taksu Puro Taman Pule, Spirit Kehidupan Seni. Jadi untuk lokasi syuting yang digunakan atau kita tuju sebagai sarana untuk mendukung film ini, karena historisnya kita mengangkat di Puro Taman Pule yang erat kaitannya dengan Dangian Nirada dari Belambangan hingga ke Bali. Itu pertama dari Puro Perancak di Jembrana, kita bersama-sama berangkat ke sana di multimedia. Kemudian setelah sampai di Puro Perancak, kita langsung ke Puro Ciwi yang kebetulan satu jalur untuk mencapai di Puro Perancak. Dari selanjutnya kita sampai di Puro Gading Wani. Jadi di sana merupakan vital kaitannya perjalanan Dangian Nirada sebelum mencapai ke Desa Emas. Jadi setelah di sana tim baru bisa fokus melaksanakan penggalian data, penggalian informasi di Desa Emas setelah semua perjalanan dari Dangian Nirada sebelum sampai ke Emas terkumpul. Awalnya tentunya kita melaksanakan perencanaan dulu, baik dari skrip, persiapan alat ataupun perencanaan skenario. Jadi itu sudah kita mulai dari bulan Februari kalau nggak salah. Kita sudah memulai menyusun skrip dan juga konsultasi dengan perwakilan Dinas Kebudayaan, apakah judul kita yang akan kita ajukan ke PKB nanti linear dengan tema di Pesta Kesenian Bali. Jadi setelah di perkiraan sudah mengena dengan judul dari tema Pesta Kesenian Bali, kita langsung action untuk mencari sejenis restu dari pengempol atau di pura atau penanggung jawab pura. Setelah mendapat restu dari penanggung jawab pura, baru kita mulai action, baik itu untuk konsultasi narasumber, izin syuting. Baru kita mulai dari sekitar Maret kita sudah mulai hingga sampai di bulan Juni ini kita baru selesai untuk masa editingnya. Jadi tanggal 14 Juni kita sudah mengirim video tersebut ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Untuk yang berperan dalam film dokumenter ini adalah yang pertama tentunya teman-teman atau siswa multimedia di SMK Negeri 1 Tegallalang, karena mereka adalah kru utama dalam pengerjaan film ini. Di samping juga dari guru-guru yang memberikan support dan motivasi untuk pengerjaan film ini, dan juga yang paling dekat adalah pengempol pura yang telah memberikan kita izin dalam penggarapan film ini. Baru selanjutnya ke narasumber yang mempunyai kaitan dengan sejarah perkembangan seni patung di Desa Emas, dan tentunya bisa menjadi kunci terlaksananya film kita ini sesuai dengan harapan. Tentunya salah satu poin yang menjadi tujuan utama dalam penggarapan film ini secara mendasar adalah unsur edukasi. Dengan adanya edukasi kepada paling tidak untuk kru dulu, karena targetnya adalah siswa yang mengerjakan, paling tidak untuk siswa bisa mengamalkan apa yang mereka pelajari di sekolah. Di samping mereka mendapat ilmu-ilmu lapangan yang tentunya tidak bisa didapat di sekolah. Mereka harus benar-benar terjun ke lapangan baru bisa mendapatkan hal tersebut. Dengan adanya tuntutan seperti itu, otomatis akan bertambah wawasan siswa, bertambah edukasi yang didapatkan oleh siswa, sehingga mereka benar-benar paham apa sebenarnya, bagaimana rangkaian pembuatan film, bagaimana
perencanaan pembuatan film dan bagaimana eksekusinya. Tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka mensosialisasikan diri untuk bisa menggali informasi-informasi yang harus mereka kumpulkan untuk pengumpulan film ini. Di samping juga ini merupakan momen besar untuk SMK Negeri 1 Tegallalang yang bisa ditunjuk oleh Kabupaten Gianyar sebagai kontingen. Asungkara film ini sukses akan otomatis mendongkrak juga popularitas dan motivasi siswa khususnya di jurusan multimedia untuk selalu berkarya, berinovasi dan meraih prestasi. Pengalaman lucu selama pengerjaan film adalah ketika saya naik mobil bersama kru untuk berangkat ke Klungkung. Kemudian di sana saya sudah khayal ya sedemikian. Dan pengalaman menegangkan adalah ketika lembur di saat malam hari, kemudian saya tidur. Momen yang paling mengesankan adalah dimana kita semua dapat belajar dalam pembuatan film dan akhirnya sudah sukses menjadikan dalam pembuatan film, yaitu dimana skrip yang sudah jadi dan ada perbaikan sedikit dalam pembuatan film saat itu, dimana pas waktu itu mau syuting narasumber dan saya tidak tahu mukanya narasumber itu, dan lama menunggu ternyata narasumber itu sudah di samping saya. Momen yang paling mengesankan bagi saya adalah banyak pengalaman yang saya dapatkan dan lain-lain. Momen paling mengesankan saya adalah ketika saya pergi pagi dan pulang malam. Saya dicari-cari di rumah dan tidak diketahui, lalu saya pulang malamnya dengan keadaan selamat. Momen paling menyedihkan saya adalah waktu saya berangkat terlambat, saya tergesa-gesa dan HP saya hilang. Lalu saya tebus dengan sejumlah uang dan akhirnya HP saya. Dan waktu saya ke Denpasar, saya kehilangan helm. Waktu saya ke Negara, saya sangat senang, namun saya sakit perut dan akhirnya dari pagi saya menahan sakit perut dan keluarlah di desa Gadegoni di toilet perempuan. Semoga semakin jaya, semakin sukses semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Dela Prayoga. Di pembuatan film ini saya sebagai kameramen dan animator. Pengalaman yang paling mengesankan dalam pembuatan film ini adalah saya dapat belajar bagaimana teknik pembuatan film dokumenter dan bagaimana susunannya. Orang besar, tokoh-tokoh seniman besar, atau klarifikasi dengan seniman-seniman patung yang ada di Desa Mas. Momen yang paling lucu pas syuting drone, tiba-tiba mengantuk asing di warung. Ini lalu di rumah makan. Timpal-timpal mengantuk di warung makan. Rago? Rago ini cerah. Masa rago? Rago buat teko, tapi di terus lian kegoyong gitu. Parasnya ke kontak timpalnya gitu. Momen yang paling lucu, timpal-timpal mengantuk asing di tempat. Rago ngantuk asing di tengah lian kacang kontak, ternyata saling ngantuk asing. Tadi matah di sana. Kalian mau matah bu? Momen paling lucu. Boleh. Paling lucu dah. Paling lucu loh. Konen menyenangkan. Paling lucu tuh. Menyenangkan tuh konen. Momen paling menyenangkan mau itu. Momen paling bodoh. Momen paling menyenangkan pada saat pergi ke Negara atau Jembrano. Di situ dapat banyak pengetahuan yang lebih luas gitu. Dan dapat mengeksplor bumi Bali ini.
paling mengesankan ya saya dapat belajar editing film dengan itu. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan demikian saya ingin terus belajar dan berkarya untuk membuat film dan untuk kedepannya. Momen paling lucu ketika helm Tanying hilang. Waktu itu kan makan pas sandok Tanying makan kan yuk makan terus itu yuk nama nasi terus sing tawangan di parkir yuk hilang Tanying kan bersama naik tanying pas mengadengkel mulai kali makan tuh pas hilang Tanying itu cok ngebut yo ngawak yo motor hidup mati Ival itu ngejar. Semoga saya bisa berkarya dalam dunia film. Harapan saya untuk sekolah agar sekolah dapat fasilitasi para siswa yang sebenarnya pintar. Untuk sekolah kedepannya adalah agar memfasilitasi adik-adik kelas kami supaya dapat berkarya lebih bagus dan pastinya jos. Untuk adik-adik kelas dan sekolah, semoga makin jaya dan mampu memfasilitasi berupa drone. Harapan saya ke depannya agar saya sebagai alumni dari SMK Tegalang ini, harapan saya agar adik-adik belajar lebih giat lagi dan terus berkarya karena kemajuan teknologi semakin canggih, jadi manfaatkan teknologi itu sekarang. Pesan dan kesan. Jadi kalau kesan pertama saya bukan orang film, tapi dengan adanya kesempatan ini otomatis bisa menuntut diri untuk meluangkan diri untuk belajar bagaimana sebenarnya film itu dibuat, bagaimana sebenarnya film itu direncanakan, dan apa sebenarnya tujuan dari sebuah film. Itu sih yang bisa memberikan kesan kepada diri saya, dan di samping saya sebagai orang yang pencinta film bisa bekerja sama dengan siswa-siswa dan mereka semua mempunyai potensi yang berbeda-beda. Jadi dengan banyaknya potensi yang mereka miliki, otomatis saya pribadi bisa belajar dari masing-masing individu apa yang potensi yang mereka miliki. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan dalam penggarapan film ini adalah yang mendasar adalah kita harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam film dokumenter ini. Misalnya seperti di Purwodaman Bule, kita yang utama harus dapat izin dulu. Kalau setelah dapat izin, kita akan lebih mudah dan lebih leluasa untuk melanjutkan entah itu shooting, pencarian narasumber, pencarian informasi. Jika izin telah kita dapatkan, pasti akan perjalanan film itu akan lebih dilancarkan. Momen yang paling menyenangkan adalah kalau kebetulan pada saat ini saya sebagai sutradara, momen paling menyenangkan adalah bisa bekerja sama dengan siswa, baik itu seperti bekerja di lapangan, bekerja ke misalnya bepergian untuk mencari informasi yang paling jauh kan ke Jemberan. Itu momen yang paling menyenangkan bagi saya. Dan paling menyedihkan pada saat setelah selesai wawancara dengan Ido Kerando, kita harus mencari duaso istilahnya kalau di Bali, harus mencari waktu yang tepat sehingga kita benar-benar sudah mempersiapkan momen untuk wawancara tersebut. Dari alat, dari persiapan itu sudah matang, tetapi sialnya data yang sudah kita backup di server itu pas pada wawancara inti filenya rusak, tidak bisa di play. Saya dan kru benar-benar merasa putus asa waktu itu, muter-otak dan mencoba mencari di file handycam itu dapat, tapi hasil voice-nya tidak sesuai ekspektasi karena tidak menggunakan media perekam yang
profesional. Tapi kami coba cari-cari di internet untuk perbaikannya, akhirnya atas berkat bimbingan beliau mungkin juga kami bisa memperbaiki file data tersebut dan akhirnya bisa selesai seperti sekarang. Dan momen paling lucu mungkin karena kita sudah menganggap semua syuting selesai gitu, kita rencananya mau mencari stok shoot tambahan untuk mengisi dari timeline kita. Kita beramai-ramai datang ke pura. Setelah sampai di parkir, kita seperti biasa nyantai-nyantai beli makanan. Setelah mau eksekusi film, ternyata tidak bawa kamera, tidak bawa memori, dan terpaksa kami harus balik lagi ke sekolah dengan dada yang agak riang gembira karena pada waktu itu film sudah hampir selesai. Ya mungkin itu yang paling lucu bagi saya. Dan satu lagi mungkin begadang di sekolah gitu, sampai jam 4 pagi gitu, sampai saya kepupungan, istilahnya kepupungan. Baru mau tidur, merasa seolah-olah di area saya, lingkungan tempat saya tidur tuh ramai orang, banyak orang gitu. Jadi mungkin karena saking tegangnya, karena film harus dikumpul hari itu. Nah, itu saja.